Assalamualaikum, hi everyone, welcome to my channel. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Albu Kolbin dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ikut saya mencacah monstera ini. Nah, ini saya punya monstera borsigiana, tapi saya mau cacah. Kira-kira gimana sih proses dari mencacah monstera borsigiana? Penasaran? Tetap saksikan video selengkapnya. Jadi yang pertama kita keluarin dulu ya. Pokoknya kalau motong mending dikeluarin dulu. Terus kalau akarnya banyak, akar anginnya banyak, dilihat dulu, dicuci yang bersih. Tapi kalau sudah kelihatan ada akarnya nggak apa-apa. Kalau motong sudah gede, yang penting motong itu kalau untuk maksudnya gimana ya, orang yang baru mending motong yang ada akarnya. Tapi kalau sudah pemain lama, sudah pengalaman, ya motong nggak pakai akar pun nggak apa-apa. Wah, ini baru pertama kali lihat isinya. Ini pada dalamnya. Kalau akar sebenarnya kan potongan awal dulu ini Ya. Oh iya. ya kan, potongan awal dulu ini. Nah, kalau bagusnya motong itu sebenarnya apa, habis motong direndam kalau tanaman yang agak susah. Cuman kalau untuk jenis monstera yang biasa ini mudah, jadi tidak usah direndam. Kalau yang borsigiana ini termasuk yang mudah Kalau yang beradaptasi gitu. untuk hijauan itu sebenarnya gimana ya Mas, nggak susah-susah amat. Jadi sama nggak jadinya itu kebanyakan jadinya. Jadi Kemungkinannya cuman berapa persen, sedikit lah, 1-4% paling kalau gagal. gagalnya. Oke, nah ini monstera punya saya tadi. Akar angin tuh yang ini tuh mas. Akar angin itu yang warnanya putih-putih bening. Nah, kayak gini. Ini yang kecil-kecil ini akar angin. Oh ini. Iya, akar angin itu yang akar yang masih muda. Oke. Ini kalau misalnya monstera yang ini, kira-kira bisa dicacah berapa bagian nih sebenarnya? Kalau sebenarnya kalau mau dicacah yang sadis itu Yang bisa sadis. jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Jadi, sadis ya. iya. Itu tanpa memikirkan berhasil atau tidak berhasil Iya. maksudnya. Tapi kalau kira-kira yang aman yang nggak sadis. Ya, kalau yang nggak sadis ya sekitar jadi 3 Iya ya. Ini berarti saya kan sukanya yang bagian ini nih yang Iya. kira-kira udah ini yang udah pecah ya istilahnya. Kira-kira jadi kita mau amannya di mana nih? Mending dibuang daun, dipotong tinggal 3 daun yang cacat ini. Oke. Jadi batu situ. Iya. Tapi ini nanti bisa muncul lagi. Nanti munculnya di sini, bukan di sini. Enggak, maksudnya pas di tanah nanti ini tetap muncul ya? Iya, tetap kayak gini. Oke. Cuman kalau yang ini nanti mata tunasnya mungkin kalau nggak di sini, di sebelahnya sini. Oh, baiklah. Jadi ini sisanya masih 5 daun dong. Iya, masih 5 Baik. tahun. Oke. Nah, pemirsa, itu tadi ada penjelasan dari ahlinya. Tapi masih malu-malu. Jadi cukup tangannya saja. Nah, ini monstera borsigiana punya saya dan kita akan cacah. Langsung penasaran? Tetap saksikan video selengkapnya. Baiklah pemirsa, langsung saja kita ke proses pencacahan monstera borsigiana. Gimana? Langsung kita lihat. Kalau pisau silakan pisaunya yang baru. Oh, pisau yang baru. Terus kalau ruasnya panjang, Hmm. diambil tengah-tengah aja, Oh, tengah-tengah. jangan mepet. Biar adil ya. Iya, kalau mepet biasanya mata tunasnya nanti kalau pas ini apes itu nggak mau keluar. Tapi kalau di tengah itu main aman, biasanya entah berapa lama tapi tetap. Wah, akhirnya monsteranya udah jadi 2 deh. Oh gitu. Nah, tuh pemirsa bisa lihat. Tadi ini 1 nyawa dan sekarang kita udah cacah. Jadi 2 deh monstera saya. Sebenarnya kata mamasnya tadi bisa 5 bagian, tapi itu adalah cacah sadis. Jadi cacah sadis itu maksudnya kita bisa cacah, tapi kemungkinan berhasil nggak berhasilnya juga ya bisa harus terima konsekuensi dan resiko ya. Tapi berhubung saya ini pengennya juga menyelamatkan yang atas karena saya lihat yang pecah, jadi cukup 2 aja. Nanti setelah kalau lebih besar lagi kita cacah lagi. Oke, kita lanjutkan.
Nah, Ini seperti ini. oh iya, pot ini. Oke, Mas. Yang akar-akar ini harus ditanam juga atau Iya, sebenarnya? Oh, harus. ditanam Mas. Kalau kering nanti kok kering. Oh, Kalau bisa kalau mau dipotong lagi itu, hmm? seumpama ini kan sebenarnya ada mata buat akarnya ini. Mana tuh? Ini. Oh iya. Nah, kalau bisa ditanamnya ini ikut ditanam. Jadi ketika mau dipotong itu ini sudah siap motong. Nanti kalau sudah keluar lagi, nah Oke. atas batang yang di atas ini siap potong lagi. Oh betul, jadi nggak perlu bongkar lagi tapi Iya. langsung ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau proses pencacahan itu harus dibongkar dulu seperti ini atau sebenarnya bisa pada saat udah muncul bisa tergantung lihat akar ya. Kalau bagusnya itu dibongkar dulu. Dibongkar dulu ya. Iya. Hmm. Kalau bagusnya, cuman kalau memang ini juga bisa, cuman kalau dicari bagusnya mending dibongkar dulu. Dibongkar. Tapi kalau untuk film merambat itu sebenarnya walaupun gimana ya Mas, nggak dibongkar itu nggak apa-apa Nggak karena apa-apa. akarnya kelihatan. Kelihatan ya. Ini nanti posisinya seperti apa? Coba kita tata dulu matanya gimana. Yang jelasnya pengennya kelihatan. Kalau enggak, ini saya tanam agak tinggi, cuma nanti kan tetap kasih terus, bisa juga. Oh boleh. Pengen liatin yang udah pecah. Ya. Kalau Monstera borsigiana bagusnya medianya apa sih, Mas? Kalau untuk jenis aroid apalagi yang masuk pilo sama monstera itu sebenarnya nggak susah, metan-metannya nggak susah, cuman kalau bagusnya itu tanah hitamnya jangan terlalu banyak. Oh gitu, seperti ini udah yang paling pas nih. Ya, Ini jenis apa berarti? Ini sekamnya sekam yang sudah fermentasi, yang sudah lama, jangan yang baru. Oh gitu. Terus tai kambing, Itu daun juga bambu, karena lebih alami ya gitu. ya daun bambu, sama karena ini musim penghujan. Kalau di sini musim penghujan itu biasanya medianya dicampur sama dolomit. Oke. Itu apa ya? Saya nggak terlalu ngerti. Dolomit itu apa ya Mas? Itu buat ini. Kalau hujan biasanya itu akar itu banyak busuk, banyak jamur juga. Nah, dolomit itu salah satu Oh penangkalnya. gitu. Bagian dari itu ya. Iya. Nah, kalau mau bagus nanti atasnya setelah dikasih turus aja biar rapi. Oh gitu ya. Ya Terus mau kasih pasir malang, mau kasih koko fiber terserah. atasnya. Atasnya Oh aja. gitu. Oh aman juga ya. Aman, nggak apa-apa. Wow. Kalau koko fiber nggak apa-apa. Kasih pasir malang juga nggak apa-apa, tapi jangan batu warna. Wah, pemirsa bisa lihat, ini monstera yang tadi, dan saya suka banget karena dia terlihat lebih rapi. Tadi kan di bagian bawah tuh ada 3 yang agak rusak ya daunnya. Jadi untuk menyelamatkan yang ini kita cacah deh dan ini lebih bagus. Dan ini saya pilih terakota. Baiklah, dan sisanya itu ditaruh di pot lain. Oke, kita lihat. Yuk. Nah, ini selanjutnya. Ini kemarin ada rusak, jadi saya langsung potong tapi aman kan. Sebenarnya kalau kayak rusak-rusak seperti ini, buat informasi juga kepada penonton, sebenarnya harus dibiarin atau dipotong ya Mas ya bagusnya? Ya sebenarnya kalau buat tampilan itu dibuang, cuman kalau Untuk tampilan ya. ya untuk tampilan, cuman kalau kita juga daunnya belum ada, contoh daun 5 yang cacat 3, jangan dibuang semua dulu, biarin dulu. Ketika muncul daun 1, nah potong 1 dulu. Oh, Nanti gitu. muncul daun 1 lagi, potong 1 lagi. Jadi masih ketika kita lihat pun masih kelihatan rimbun sudah bagus. Ya. Oke. Nah kalau untuk proses perawatan Monstera borsigiana nih terutama, Ya. kalau siram airnya itu berapa kali seminggu sih baiknya? Kalau baiknya sebenarnya penyiraman itu tidak bisa ditentuin berapa hari atau berapa liter airnya, itu sebenarnya tidak bisa, karena kadang itu tergantung cuaca sama tergantung tempat juga. Kadang ada yang ditaruh di luar, ketika pas musim hujan kita ngomong 2 hari sekali terlalu sering. Tapi kalau ditaruh di luar ketika musim panas kadang 2 hari sekali. Kalau memang itu di tengah kota memang panas sekali, mungkin bisa kekeringan. Jadi sesuaiin aja. Sesuai. Kita lihatnya tuh proses, ada saya pernah tanya orang ini dicolok seperti Ya itu. dicolok bisa. Oke. Terus kalau mau yang sudah
bagus modern, beli alatnya saya lupa namanya. Oh, ada alatnya jadi Ada. oh gitu. Tapi ini kan agak-agak lembab ya. Iya, Berarti sebenarnya memang harusnya seperti ini. Jadi nggak perlu lagi tambah air. nggak usah. Oke. Ini ke tanahnya atau ke batangnya sih? Semuanya. Semuanya ya. Iya. Oke. Nah, kalau satu lagi nih sebagai informasi ke pemirsa, kalau Borsigiana sama Deliciosa sama ya perawatannya? Sama kalau Sama. untuk monstera sebenarnya kalau untuk masalah pilo sama tanaman oroid yang hijauan itu perawatan tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah. Ya. Oke. Nah, apalagi ya, ini mumpung nanya-nanya nih. Satu lagi. Tadi ada pertanyaan tapi saya lupa apa ya. Oh ya, kalau pot bagusan terakota atau pot plastik atau sebenarnya sama aja untuk monstera? Kalau untuk pot itu sebenarnya kalau untuk tanaman semuanya aja, tapi khusus selain anggrek, kalau anggrek itu memang dia pot terakota kan bahan dari tanah. Ya, jadi dia akar itu mau nempel. Oh gitu. Tapi ketika kalau kita pakai pilo, sebenarnya akar itu mau nempel, cuman kebanyakan pot terakota itu lubangnya sedikit. Oh gitu. Ya. Jadi kalau mau pakai pot terakota, mending ya harus diperhatiin penyiramannya. Tapi kalau plastik juga aman sebenarnya. Aman, Ya. aman. Tapi kalau bisa diusahain kalau cari pot plastik. Nah sebenarnya ini mas ini pot pilih potnya kurang pas. Kurang masuk ke nama. Kalau bisa pilih pot itu mana yang pot hitam itu. Nah ini. Nah yang lubangnya itu jangan nempel sama ininya. Ada jaraknya. Oh begitu. Sedangkan ini nempel Iya. ya. Oh iya. Tuh. Kalau bisa saya nyari pot itu antara lubang potnya sama kakinya itu Ada jarak sedikit Ada ya, jarak. jadi ada udara. ya, sama walaupun nanti ditaruh bukan di tanah, maksudnya di lantai, dia tetap mau ngalir. Kalau di gitu. tanah dia kan kalau nempel di tanah gini air tetap ngalir Iya, ke tanah betul. bisa. Cuman kalau di ini kan dia ngendap, lama kelamaan tingkat asam di tanahnya tinggi, akarnya busuk. Oh begitu, tuh pemirsa, ini kita dapat ilmu baru nih. Jadi buat teman-teman yang pengen menanam di pot, usahakan cari pot yang seperti ini nih. Misalnya pot plastik, ini lobang, tapi dia ada bagian bawahnya. Jadi tuh, jadi pada saat ditaruh di lantai tetap ada udara dan ini berpengaruh kepada tanahnya, kualitas tanah. Nah ini sih sebenarnya sama juga. Ini ada lobang, tapi dia bawahnya tuh agak tipis. Ada sih ini. Tetap ada tapi terlalu tipis, jadi takutnya nanti udaranya dikit. Oke, kita udah selesai nih mas. Iya, sudah. Tuh mas, terima kasih banyak loh sudah membantu saya untuk mencacah monstera. Dan sekarang dari satu monstera Borsigiana saya punya 2. Baiklah, saya Albu Kolbin. Don't forget to be happy, healthy, and grateful. Jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur karena itu kuncinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga video kali ini bermanfaat. Don't forget to subscribe. Dah. La vida solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditos en la arena,